Salam, salam sehat sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Renungan kita kali ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-7, ayat 22 sampai 26. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yesus Tuhanku, Juru Selamat dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini mengingatkan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup yang kita punya. Kita berdoa sebentar dalam anugerah Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pertemuan kami saat ini. Kami serahkan firman-Mu yang hidup ini untuk memberkati kami, memberi nutrisi bagi jiwa, tubuh, rohani kami dan jasmani, sehingga kami kuat, sehat selalu oleh pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup, yang melebihi dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan tempat kita turun-temurun. Dialah Allah. Dia mampu menyelamatkan sampai batas tertinggi. Apapun tidak ada yang membatasi Tuhan. Karena Yesuslah perantara bagi kita semua. Keistimewaan kita di dalam kehidupan ini, kita memiliki iman yang sudah diajarkan Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita memperhatikan bagaimana Yesus Kristus sebagai gambaran yang akan datang menyelamatkan. Dan bagaimana cinta kasih Tuhan dari Kejadian sampai Maleaki. Perjanjian lama semua menggambarkan tentang diri Tuhan Yesus yang hidup. Nubuatan para nabi, demikian juga kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, Pentateuk, dan imam, serta nabi-nabi menggambarkan akan jati diri Tuhan Yesus yang akan dinampakkannya di perjanjian baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengenalan yang jauh lebih indah lagi, karena dialah pemelihara dan imam besar kita, juru syafaat kita, dan orang yang membela kita sampai selama-lamanya. Di dalam Matius pasal 28, Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupan yang akan kita punya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah di atas segala-galanya, saudara. Dia memberi perintah bahwa karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan bagi kita semua, bahwa Tuhan
menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika kita merasa lemah dalam iman, lemah dalam semangat, tidak berdaya untuk menang, tidak berdaya untuk menyelamatkan diri, tidak dapat bergerak maju, atau bahkan jatuh dan gagal, ketika kita berpikir bahwa kita memiliki sesuatu yang kita punya untuk menyelamatkan kita, itu ada di dalam diri pribadi Tuhan Yesus yang hidup. Kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang di atas segala-galanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyelamatkan kita. Kita memperhatikan saudara dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 akan bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, begitu luar biasanya pengharapan kita di dalam Tuhan yang hidup. Kita bersyukur punya Allah yang lebih dari segalanya. Kita punya penyelamat yang kekal. Ketika kita berpikir bahwa kita tidak ada apa-apa, ingatlah ada Tuhan yang di atas itu. Jadi Dia dapat membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup yang kita punya. Bila mana kita lemah dan kita tidak mampu mengatasi pencobaan, kita tidak perlu takut. Tapi kita harus datang dengan berani ke tahta kasih karunia Tuhan Yesus, agar kita mendapatkan belas kasihan dan menerima kasih karunia sebagai pertolongan setiap saat. Dalam Ibrani 4 ayat 16, kita memiliki kelemahan dan kegagalan, ya, sebagai manusia pasti, sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita dapat mengandalkan Tuhan Yesus dari waktu ke waktu dan selalu berdoa, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, saudara. Biarlah kita terhisap dan termeterai di dalam Tuhan yang hidup, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Di dalam Ibrani 15 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita hidup, termeterai, dan tinggal di dalam Tuhan. Biarlah kita menghadirkan Yesus di dalam pergumulan apapun yang kita punya. Pergumulan air mata kita, kesakitan, ekonomi, masa depan, pertemanan kita, segala-galanya, saudara, kita mengandalkan Tuhan saja, karena Dialah penyelamat kita, baik dunia ini sampai yang akan datang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Janganlah kita tinggalkan Tuhan Yesus kita yang hidup karena harta, oleh jabatan, oleh pasangan, oleh dunia ini, karena dunia ini sementara. Dunia ini akan berlalu. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Hanya firman Tuhan yang katakan akan tetap dan tinggal selama-lamanya.
Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita dalam renungan pada kali ini, sehingga kita tetap berpegang bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat dunia selama-lamanya. Tidak ada Tuhan dan Allah ilah yang lain kecuali Engkau, Tuhan Yesus yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah yang hidup. Karena apa yang kami ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kami lepas di dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Biarlah kami hidup berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga kami memiliki kekayaan Injil Allah yang kaya raya ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila firman ini menjadi berkat kesembuhan bagi jiwa dan rohani kami, dan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, tidak meninggalkan Tuhan Allah yang sudah mati di kayu salib, menyelamatkan kami, dosa-dosa kami dihapuskan, diberi ampunan oleh tubuh dan darah Tuhan yang di Kalvari. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.